Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pak Ali dari Inside Chamber. Berikut ini kita lanjutkan lagi untuk IPS bab 1 ya, kelas 7 ya. Untuk pembahasan yang sebelumnya, kalau diinginkan ini ada playlistnya. Jadi bagian 1 sampai bagian 8 sudah, ini bagian yang ke-9 ya. Oke, link dari playlist ini ada di kolom deskripsi nanti ya. Kita lanjutkan persebaran penduduk sekarang. Persebaran itu bahasa Inggrisnya distribution ya, atau distribusi penduduk. Adalah bentuk penyebaran penduduk di suatu wilayah atau negara. Apakah penduduk tersebut tersebar merata atau tidak? Persebaran penduduk dapat dikenali dari kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan indikator adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki suatu daerah. Biasanya semakin banyak penduduknya, sumber dayanya juga akan semakin tinggi. Wilayah yang memiliki sumber daya yang lebih baik, baik sumber daya fisik maupun manusianya, akan cenderung dipadati penduduk. Kepadatan penduduk juga memberikan informasi kepada pemerintah tentang pemerataan pembangunan. Ya, wilayah yang penduduknya jarang menunjukkan pembangunan yang belum merata ke berbagai wilayah. Kita lihat peta Indonesia, semakin merah ini penduduknya semakin banyak, semakin hijau semakin sedikit. Ya, kuning di tengah-tengahnya. Kita lihat Jawa keseluruhannya merah. Berarti Jawa konsentrasi penduduk terbesar di Jawa. Ya, mungkin di Jakarta kota sendiri dan kota Surabaya ini secara umum Jawa kan orange ya. Tepat di Jakarta atau tepat di Surabaya, di sini seharusnya merah. Ya padat sekali. Ya apalagi Jakarta sudah di Indonesia paling padat di sana. Ya di Sumatera ada di bagian Lampung, ya di sini juga padat di Sulawesi bagian Makassar itu, sama daerah di sini mana Manado ya padat itu penduduknya. Yang lain ya warna hijau ya, loh apalagi di Papua hijaunya banget ya di Papua itu. Kalau di lain mungkin hijau muda lah ya. Oke, jadi ini menunjukkan bahwa sangat tidak merata, terkonsentrasi di Jawa. Entah nanti kalau wacana ibu kota jadi di Kalimantan, mungkin di sini akan memerah di sini ya. Jadi lebih merata, bukan hanya Jawa konsentrasinya. Ya. Ini sumber sensus penduduk tahun 2010. Kalau kita mau lihat Google Earth, kelihatan juga ya di Google Earth di sini ya. Bagian yang abu-abu, di sini banyak sekali penduduknya di sini. Ya lebih mendetail di sini ya. Warnanya enggak merah, tapi abu-abu ini genteng-genteng rumah kita ini. Di sini adalah rumah-rumah penduduk di Surabaya ya, sampai ke bawah Sidoarjo ini rame. Terus sampai Malang, Lawang, Malang loh rame lagi, daerah kota. Batu ya kelihatan, Kediri. Nah, di sini warnanya abu-abu ini kan warna genteng ini. Ya abu-abu agak merah ini, kalau didekatkan agak merah ini ya. Oh, ini padat penduduknya. Ya, penduduk yang padat. Padat ini bisa di zoom terus sampai halaman rumah kita ini ya, daerah penduduk yang padat ya, apalagi Jakarta. Wah, Jakarta di sini, daerah sini, di sini ada Semarang, di sini juga padat juga, pemukiman yang padat ya. Ya di sini Jawa. Nanti kita lihat di luar Jawa juga. Di sini Pekalongan, Pemalang, di sepanjang Pantura ya, lebih padat dari di tengah ini. Wah, apalagi Gunung Selamet kayak gini ya masih juru-yuruyu, hijau sekali ya. Di Jakarta, kita menuju Jakarta, wah Jakarta ini luar biasa padatnya ya. Jadi sampai ada bercandaan seperti ini, Surabaya itu bukan kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Kota terbesar nomor 7, 1 sampai 6 itu Jakarta. Artinya Jakarta itu kalau dibandingkan Surabaya jauh lebih padat. Kepadatan Jakarta ya, padat sekali sampai melebar kemana-mana, ke Tangerang ya. Jadi ini Taman Ancol besar sekali ukurannya,
sampai melebar ke Tangerang, ke Bekasi, ini ikut padat ya. Ya, kita mengenalnya sebagai Jabodetabek. Ada Depok, ya, ada Bekasi, ya. Oke, Jakartanya sebenarnya daerah sini aja. Oke, Bogor ini juga rame ya. Nah, kalau kita lihat di luar Jawa, konsentrasinya di Lampung ini cukup rame, ya. Terus di daerah sini ya, Sumatera Utara, Padang. Nah, Padang ini termasuk daerah yang ramai, tapi ya serame-ramenya Padang ya beda ya. Saat kita melihat Jawa tadi, ya terlihat lengang jalan-jalan. Tidak sepadat Jawa. Ya, jalan-jalan kelihatan lengang. Lihat Aceh, ya bagaimana? Nah, di daerah Banda Aceh sini termasuk daerah padat, tapi ya padatnya enggak yang padat banget gitu. Masih banyak halaman-halaman rumah ya, tanah-tanah kosong ya. Oke, tapi pas di kotanya ya padat ya. Namanya aja kota. Oke, kalau kita bandingkan dengan Kalimantan misalnya, Kalimantan di sini bukan negara kita, ini Malaysia, Johor, Singapura pasti ramai banget ya daerah sini. Memang kota transit. Lah ini Singapura itu dekat sekali dengan Batam ya. Seharusnya Batam bisa seramai Singapura loh. Harusnya. Nah, di sini Kalimantan, kita lihat Kalimantan. Masih hutan. Ini paru-paru dunia ini. Ya. Kalimantan Tengah ya enggak begitu ramai, kita lihat. Kotanya, rumahnya cuman segini aja. Ya enggak banyak. Ya. Makanya memang di Indonesia ini konsentrasinya Jawa yang paling banyak. Sulawesi cukup padat ya di sini. Sulawesi Makassar daerah paling padat ini. Padat banget. Ya, untuk ukuran di luar Jawa ini padat ini. Ya, hampir tidak ada tanaman sama sekali. Makassar. Spot-spot aja kita lihat bagaimana Papua. Papua yang paling hijau daerah sini. Ya. Papua Barat. Hutan belantara sudah. Nah, ini adalah paru-paru dunia ini. Ya. Dan ini milik Indonesia. Ya. Sorong Wego. Di sini ada Janem Biak. Oke, jadi kita masih, dan Indonesia luas sekali ya. Kalian lihat Australia, kelihatan ndak ada hijau-hijaunya. Gurun kebanyakan. Indonesia jauh lebih kaya loh ya. Jadi kita harus bersyukur dan memanfaatkan dengan baik. Asia Tenggara ini hanya Filipina, Indonesia, Laos, Myanmar, Cina itu banyak gurunnya, India juga panas seperti ini, apalagi daerah Arab sini ya. Indonesia ini dianugerahi dengan kekayaan alam yang luar biasa, tambang ada, hutan lebat, kurang apa di Indonesia ini. Oke, kita kembali ke sini lagi. Kecoret sampai. Beberapa daerah di Indonesia penduduknya masih sangat sedikit ya, atau masih kekurangan jumlah penduduk, underpopulation. Contohnya di Papua, kepadatan penduduk hanya 4 jiwa per kilometer persegi. 1 kilometer persegi hanya 4 orang. Loh, kok ini 4 orang? Ya, jadi kecil sekali. Nah, rumahnya memang gini. Tapi kelihatan ya, kita melihat ini keindahan suasananya itu, sangat sejuk. Udara masih segar, ini orang Papua mesti bersyukur ini ya, masih bisa merasakan ya, dibanding Jawa yang sumpek ini sudah ya. Lah lihat kayak gini, habis ngelihat suasana yang sejuk gitu ya, kelihatan segar, terus ngelihat kayak gini, sementara di Pulau Jawa kepadatan penduduknya adalah 945 jiwa. 4 dibanding 945. Coba
penduduk Jawa dan Madura dengan luas 132.000 km persegi berpenduduk 137 juta jiwa. Ya, ini pada 2010. Ya, suasananya seperti ini. Ya, padat. Pulau-pulau lain di Indonesia dengan luas berkali-kali lipat dari Pulau Jawa, jika seluruh penduduknya dijumlahkan tidak dapat mencapai jumlah penduduk yang tinggal di Jawa. Ya, padahal perbandingannya kalau kita lihat di Google Earth, Jawa lo kecil cuman ini dok. Bayangkan di sini Sumatera, Kalimantan sebesar ini, Sulawesi, di sini ada Papua besar, Pulau Jawa kecil, tapi penduduknya nggak merata memang. Ya, kondisi persebaran penduduk yang tidak merata merupakan sebuah permasalahan tersendiri bagi pelaksanaan pembangunan. Ya, karena itu perlu dilakukan upaya pemerataan penduduk yang seimbang sehingga seluruh potensi bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara optimal. Beda loh ya, optimal dengan maksimal itu beda. Optimal itu segala parameter itu tercapai. Kalau maksimal itu hanya satu parameter tertentu aja. Cuma nyebar gitu aja ya nggak bisa nyebar dan sejahtera gitu loh. Ya. Salah satu cara untuk meratakan penduduk Indonesia adalah dengan melalui perpindahan penduduk di daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Perpindahan penduduk tersebut tentu dapat dilakukan dengan keinginan sendiri maupun diprogramkan pemerintah. Program pemerintah yang kita kenal adalah program transmigrasi. Di sini saudaranya Pak Ali ada yang ditransmigrasikan ke di sini Lampung. Tepatnya adik dari nenek. Ya, dulu sekali. Adik dari neneknya Pak Ali. Pak Ali ada sudah tua. Adiknya neneknya Pak Ali ya, sudah tua renta. Ya. Nah, ada di sini. Ya, mungkin beliau masih hidup. Ya, mungkin ya memang masih hidup ya. Kok mungkin kelihatannya kayak nggak tahu aja. Di sini ya rumahnya jarang-jarang enak loh. Di bawahnya, di belakangnya ada pekarangan ya. Suasananya ya memang kalau tanahnya luas ya, jadi masih bisa dikembangkan banyak. Tapi memang fasilitasnya ya harus diakui minim di sana. Sakit gitu, waduh, agak repot ya. Tapi ya harus disebarkan. Nah, seperti itu. Pulau Jawa adalah daerah yang sangat subur. Ini masalahnya ya. Yang subur Jawa ini kelihatannya kan nggak sesubur Jawa, ya kan? Dan telah lama berkembang dengan pertanian tradisional. Pada masa lalu masyarakat masih mengembangkan pola ekonomi tradisional berupa pertanian. Lokasi Pulau Jawa sebagian besar wilayahnya mudah terjangkau menjadi salah satu penyebab persebaran di Pulau Jawa terus terjadi. Selain itu, Pulau Jawa juga merupakan pusat perkembangan politik pada masa pengaruh Hindu, Buddha, Islam, dan masa penjajahan. Jadi memang pusat dari banyak ya, bukan hanya pusat pertanian, pusat dari kebudayaan itu kebanyakan di Jawa. Jadi ya wajar kalau Jawa lebih padat penduduknya. Saat ini pusat pemerintahan yaitu berada di Jakarta, berada di Pulau Jawa. Demikian juga dengan kota-kota besar yang sebagian besar berada di Pulau Jawa. Tidak mengherankan apabila sarana dan prasarana di Pulau Jawa lebih lengkap daripada wilayah lainnya. Ya, semoga rencana pemerintah untuk memindahkan ibu kota itu jadi jeleng di sini. Ya, mungkin Kalimantan akan lebih maksudnya penduduk akan lebih menyebar merata. Dan ini kemana-mana kan dekat kalau dari pusatnya sini. Ya, tapi ya jangan sampai merusak hutan. Gara-gara dipindah Kalimantan yang jadi paru-paru dunia menjadi hancur hutannya kan sangat disayangkan. Ya, harus kita awasi bersama. Nah, ini carilah informasi untuk menjawab pertanyaan berikut dengan persebaran penduduk Indonesia. Mengapa penduduk Indonesia sebenarnya tidak merata? Nah, di sini mengapa tidak merata? Dikutip dari dinamika kependudukan tahun 2019, ada beberapa asumsi. Asumsi ini adalah perkiraan yang menyebabkan konsentrasi penduduk di Pulau Jawa dan Bali secara historis ya. Secara historis kerajaan-kerajaan besar di masa lampau banyak terdapat di Pulau Jawa. Sebut saja Kerajaan Majapahit, ya, Kerajaan Jogja, ya, Solo, Kerajaan Bali, ya. Di Jawa Timur saja ada Majapahit, ada Kerajaan Kediri. Ini satu rumpun ini.
Ya, Kediri Tunggulametung dibunuh sama Ken Arok bikin kerajaan di Malang itu Singosari dibunuh lagi sama anaknya Tunggulametung, ya, Toh Jaya kalau nggak salah ya, itu akhirnya mati pindah ke Mojokerto itu yang jadi Majapahit. Nah, Majapahit sayangnya akan ada perang Parekrek itu akhirnya ya seharusnya Majapahit menguasai sampai ini negeri Gajah Putih, ada ceritanya. Berarti kan sampai ini kekuasaannya sampai Malaysia, sampai ke Thailand sana, ya. Termasuk kerajaan-kerajaan di Nusantara itu satu rumpun dengan Indonesia, ya. Kerajaan di Makassar sama di mana itu kerajaan yang di Brunei itu masih satu rumpun, ya. Kalau diruntut mungkin masih satu nenek moyang itu. Ya, jadi memang kerajaan-kerajaan besar ini ya adanya di Pulau Jawa. Jadi Pulau Jawa paling ramai. Ya. Sehingga pusat peradaban terbangun di Jawa. Ya, Pulau Jawa Bali meningkat, Pulau Jawa dan Bali memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh kelahiran dan kematian. Ya, karena sejak dulu itu pusat pemerintahan, banyak penduduk yang menetap di Jawa, apalagi Jawa itu tanahnya subur. Ya, jadi ya secara historis memang Jawa ini tempat ngumpulnya orang dari dulu. Nah, Pulau Jawa dan Bali kondisi sosial, kesehatan serta sarananya menjadi lebih maju karena penduduknya lebih awal, ya rumah sakit dibangunnya juga segala sesuatu, kereta api jalurnya juga lebih awal ya dibanding dengan daerah lain. Ini menyebabkan angka kelahiran tinggi dan kematian rendah karena dekat dengan fasilitas. Ya, kalau jauh dari fasilitas kena malaria saja bisa meninggal. Ya. Sehingga pertumbuhan penduduknya tinggi. Perekonomian di Pulau Jawa yang baik juga mendorong banyak orang dari daerah lain untuk pindah ke Jawa. Jadi banyak orang malah masuk ke Jawa. Pinginnya kan pemerintah inginnya nyebar, malah karena ada gula ada semut itu loh. Ada gula ada semut, jadi kalau ada rezeki banyak sumber mata pencarian ya orang datang. Mereka pindah dengan harapan mendapat penghidupan yang lebih layak. Sementara di kota-kota besar di Jawa semakin padat, kesadaran untuk melakukan transmigrasi juga rendah. Ya, karena rendah orang takut. Ya, kalau di luar Jawa mungkin untuk melahirkan saja dokter bidan terdekat itu jauh ya bisa berkilo-kilo meter. Ya, jadi orang itu membuat tidak nyaman kondisi seperti itu. Nah, pertanyaan kedua sekarang, apa saja dampak yang ditimbulkan akibat sebaran penduduk Indonesia yang tidak merata? Dampaknya apa? Dampaknya adalah penduduk yang tidak merata dan terlalu padat di Jawa menimbulkan berbagai masalah, diantaranya luas areal pertanian menyempit, padahal Jawa ini yang subur, yang sebagai lumbung padi, karena penduduknya banyak, sawah-sawah dijadikan rumah sehingga semakin sempit, sehingga produksi pangan juga menurun. Ya, produksi pangan menurun. Ya, nah ini harusnya menurunnya di sini. Kelebihan jumlah tenaga kerja, jumlah pengangguran meningkat, kualitas penduduk semakin menurun. Ya, jadi ini juga merupakan masalah. Ya, karena fasilitas kehidupan tidak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang begitu banyak. Ya, jadi intinya permasalahannya adalah lahan pertanian menyempit yang saya kota ini ya, sehingga produksi pangan juga menurun, kelebihan tenaga kerja sehingga nyari kerja juga susah, ya, pengangguran akan meningkat, kualitas penduduk semakin menurun, ya, karena tidak ada penghasilan, ya, karena banyak orang ini pengangguran meningkat, ini apa? Ujung-ujungnya kriminalitas juga meningkat. Kriminalitas akan meningkat juga, ya, karena fasilitas kehidupan tak mampu memenuhi kebutuhan penduduk yang begitu banyak. Nah, ini efeknya banyak, kriminalitas juga meningkat, penduduk yang tinggi, air ya, jadi sumber daya air juga semakin langka, air bersih maksudnya, air bersih semakin langka, air bersih langka. Ini juga akibat
terkonsentrasinya penduduk di Jawa. Ya, jadi kriminalitas meningkat, saya tambahkan air bersih menjadi langka, ya, jadi atau menjadi turun malah air bersih ya. Oke. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Bagaimana caranya agar penduduk Indonesia lebih merata pada masa yang akan datang? Nah, ini sudah saya siapkan jawabannya di sini. Nah, untuk mencegah penumpukan penduduk di Jawa, maka perlu dilakukan pemerataan pembangunan di luar Jawa. Orang nggak keluar Jawa itu kan gara-gara di luar Jawa fasilitasnya minim. Ya, kita bangun fasilitas di sana. Pemerataan ini dilakukan misalnya dengan pembangunan jalan tol. Ini sudah dimulai toh. Pembangunan jalan tol banyak dibangun di luar Jawa juga. Trans Sumatera misalnya, Jalan Raya Trans Sumatera, pembangunan perguruan tinggi baru di luar Jawa seperti Institut Teknologi Sumatera ITERA di Lampung, Institut Teknologi Kalimantan ITK di Balikpapan. Biar enggak semuanya menuntut ilmu di Jawa, biar menuntut ilmunya di tempat masing-masing. Ya, akhirnya biasanya kayak Pak Ali, gara-gara kuliah di Surabaya sekarang menetap di Surabaya, kan gitu. Biar kuliahnya gara-gara kuliahnya nanti mungkin di Balikpapan menetap di sana, terus kuliah di Lampung bisa menetap di sana, di Sumatera, nyebar secara pendidikan. Dengan adanya pembangunan di luar Jawa diharapkan terbuka lapangan kerja baru sehingga penyebaran penduduk menjadi lebih merata di Indonesia. Pak Ali nyaman tinggal di Jawa gara-gara nggak tahu kondisi di luar Jawa seperti apa. Dalam kondisi ketidaktahuan ya orang kadang nggak berani gambling. Ya tiba-tiba pindah Kalimantan beli tanah di sana kan nggak ada pengetahuan sama sekali, terus terang Pak Ali. Ya di sana itu nanti hidupnya bagaimana. Nah, beda lagi kalau misalnya Pak Ali dulu kuliah di sana, kuliah mungkin di Sulawesi atau kuliah di Kalimantan, bergaul sama orang sana, melihat potensi-potensi yang ada di sana, yang bisa dikembangkan. Boleh jadi di sana sebenarnya potensinya lebih besar daripada di Jawa. Hanya saja karena sejak awal tinggal di Jawa, kuliahnya di Jawa, yang tidak begitu paham dan tidak berani gambling juga, terus terang. Ya itu permasalahannya ya. Jadi pembangunan harus dibikin merata. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Ya, oke. Ini adalah akhir dari video ini. Kita nanti akan lanjutkan kembali di video berikutnya. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.